Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses barunya kita itu di proses transaksi ya teman-teman ya. Sini kita mulai dari membuat sidebarnya dulu untuk ordernya. Oke, kita mulai. Ini kita ke sidebar dulu ya teman-teman ya. Kita buat satu page aja sama kayak dashboard ya teman-teman ya. Satu, jadi nggak punya seperti ini. Oke. Coba cek ya, dashboard. Ikonnya kita ganti aja pakai ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita ganti jadi transaction. Oke, transaction. Oke, kita masih kosong. Kita copy aja yang atas ini ya teman-teman ya. Nanti kita kasih di bawah. Ini berarti route transaction. Nah, di sini kita nggak punya master ya. Kita nggak di dalam master, jadi kita langsung aja sini transaction. Nah, di sini kita buat dulu controllernya. Kita buat namanya untuk controllernya order aja ya teman-teman ya. PHP design make controller order controller. Oke, tinggal kita ganti order, jangan lupa di import order controllernya. Kemudian kita kasih kelas index. Sini kita ganti jadi order. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke order controller, kita buat function index ya teman-teman ya. Public function index. Nah, di sini kita view-nya mau kita letakin di mana nih teman-teman nih. Kita buat itunya atau langsung aja di dalam satu ini. Satu aja ya. Kita buat view-nya. Dan view order. Oke, karena nanti semua proses transaksinya ada di based on Livewire komponen ya teman-teman ya. Jadi sini kita buat view-nya untuk ordernya PHP artisan make view order. Oh, huruf besar ya teman-teman ya. Kita kasih huruf kecil. Ya, oke, ini kita hapus saja. Kita ulangi. Oke, order blade. Nah, untuk isinya kita copy aja dari master customer. Nih, kita copy aja. Terus kita masukin ke order. Oke, ini yang isinya yang lain-lain kita biarkan dulu. Kemudian di sidebar, nah sini kita sesuaikan untuk route-nya ya teman-teman ya. Route is tadi kita buat route-nya namanya apa? Order. Route is order. Di background gray-nya. Kemudian ini route. Oke. Oke, kita pergi ke sini, kita refresh. Kita klik transaction. Oke, udah berhasil ya. Oke, nah sekarang kita tinggal buat komponen dari Livewire-nya teman-teman. Berarti kita butuh ada berapa komponen nih yang kita butuhkan. Pertama, yang di atas untuk nampilin card-nya. Kedua, untuk customer-nya. Ketiga, untuk
modalnya ya teman-teman ya, untuk buat proses transaksinya. Seperti itu teman-teman. Oke, berarti kita ada 3, satu di atas, bawah, sama add customer, add order atau add transaction gitu teman-teman. Oke, berarti sidebar kita sudah tidak butuh lagi, transaksi juga kita sudah tidak butuh lagi, webnya, order ya kita di sini dulu, order controller juga kita tidak perlu lagi, service controller kita close, customer juga kita close. Oke, kita fokus di sini. Nah, kita buka, ini sekarang kita buat komponen untuk transaksinya. Oke, kita copy aja. Nah, ini komponen order table. Oke, pertama table, terus kedua widget ya. Widget itu yang atas ya teman-teman ya, ini untuk card-cardnya. Kemudian yang ketiga itu modal form. Oke, sekarang kita fokus ke tabelnya dulu teman-teman. Oke, nah ini table nih, komponen customer table. Nah, kita ganti jadi order. Oke, harusnya kosong. Nah, benar kan teman-teman, kosong. Nah, jadi kita copy aja yang dari dalam master customer yang di Livewire ya teman-teman ya. Livewire komponen dari customer, kita ambil tabelnya, kita Ctrl A, terus kita copy ke dalam order table. Oke, ini pasti error sih. Ini komponen customer modal formnya kita ganti jadi order, pasti error. Nah, karena dia belum kita inisiasi untuk customernya. Oke, nah sekarang kita buat table untuk transaksi dulu, biar kita bisa view daripada transaksinya kita teman-teman. Oke, kita cek IRD-nya kita. Jadi untuk order detail nih, kita di sini order detailnya itu ada, oh ini order ya teman-teman ya. Untuk order itu ada customer ID-nya, nanti siapa, statusnya, ini status ini apakah dia proses. Kalau kita cek lagi di kebutuhannya kita ya teman-teman ya, nih apakah dia dalam antrian, proses, dan selesai gitu teman-teman. Antrian berarti dia baru masuk, proses berarti dia udah lagi diproses untuk ordernya kita atau laundrynya kita, selesai kalau dia udah selesai gitu teman-teman. Nah, untuk complete transaksi berarti udah proses pembayaran gitu teman-teman. Oke, berarti kita di sini order date-nya, dia kapan ordernya, total belanjanya dia ada berapa gitu. Oh, ini ada kurang satu lagi berarti ya teman-teman ya. Ini untuk kuantitas apa? Berat ya teman-teman ya. Kita weight ya teman-teman ya, untuk berat daripada yang akan di laundry gitu teman-teman ya. Nah, jadi nanti beratnya berapa, nah nanti akan ketahuan totalnya itu berapa berdasarkan servisnya gitu teman-teman. Total amount, nah di sini ada order ID, ini ada order detail, terus ini ada payment. Nah, di order detail ini nanti untuk quantity ya. Oh ya, berarti di sini ya untuk kita proses penyimpanan ordernya seperti itu teman-teman. Oke, pertama kita buat table order, PHP artisan make. Pertama berarti kita buat model order beserta dengan migrasinya. Jangan lupa di sini kita tambahin protected dollar. Oke, close saja. Kemudian di migrasinya kita samakan aja. Ini table customer
Oh salah ya, ini kita bikin sign customer, dia relasinya ke customer ya teman-teman ya. Kemudian status table. Nah, statusnya kita kasih 6. Nah, nih statusnya dia ada pertama itu tadi kita buat antrian bisa pending aja ya teman-teman ya. Kita kasih ini pending, berarti baru proses masuk, terus proses, kemudian select complete. Complete berarti dia udah proses pembayaran ya. Berarti di sini ada satu lagi dan pending proses dan complete. Cancel kita nggak punya cancel ya, harusnya cancel nggak ada ya teman-teman ya. Cancel nggak ada, defaultnya pending. Ini ada pending proses dan dan complete. Di situ order date-nya kapan? Order date-nya kita ambil dari created date aja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu order date. Selanjutnya total amount. Table total amount. Berarti total amount ini kita kasih float aja. Total amount. Seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman harus relasikan nih customer ID-nya, referensi ID ke table customer gitu teman-teman. Biar langsung dia nanti otomatis gitu atau ada relasinya kayak gitu teman-teman. Nah sekarang kita udah punya table order. Sekarang kita masuk ke order detail. Kita buat lagi table baru, order detail. Apa migrasinya? Nah, table order jangan lupa kita public, protected ya teman-teman. Padat. Kita close saja. Nah, kemudian di migrasinya ini kita cek lagi, berarti dia ada relasi ke order ID ya teman-teman ya. Ini order ID sama table order ID, kemudian service ID. Ini service ID, kemudian ada quantity, subtotal. Kemudian jangan lupa nih, kita langsung relasikan order ID ke table order, service ID ke table service, gitu teman-teman. Kuantitinya berapa? Ini bisa dibilang jangan quantity ya, weight aja ya teman-teman ya. Kita ganti jadi weight karena dia berat ya teman-teman ya, berat di subtotal. Nah setelah ini kita buat table baru itu payment. Ini untuk ketika dia komplit dia bayarnya pakai apa gitu teman-teman, apakah dia cash atau lewat QRIS seperti itu teman-teman. Ini udah selesai. Sekarang kita buat lagi table baru namanya payment. Sini jangan lupa di modelnya kita buat
protected that. Oke, kita close saja. Kemudian kita ke migrasinya sini. Nah, di sini kita bikin bukan order ID, terus payment date-nya itu kita ambil dari created at aja ya teman-teman ya. Oke, terus amount sama payment method. Amount itu kita kasih float aja. Ini total ya, karena kita tadi pakai apa ya? Oh, ini total amount, berarti kita amount, benar. Payment methodnya apa? Nah, sini kita kasih aja menggunakan enum juga. Kita kasih payment method. Dia cash atau transfer. Defaultnya cash ya teman-teman ya. Kemudian statusnya nggak perlu lagi ya berarti karena kita udah satuin di sini statusnya gitu teman-teman. Oke, kita cukup ini aja. Jangan lupa ini direlasikan ya teman-teman ya. Oke, situ jangan lupa kita langsung migrasi aja semuanya. Design migrate. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Kita udah buat 3 table baru. Kita cek database-nya kita. Nah, ini ada payment, order detail sama order ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita nampilin data untuk ordernya. Sekarang ini kita close saja migrasinya. Sekarang kita ke komponen order. Komponen ya teman-teman ya. Livewire order table. Nah, di sini. Nah, caranya sama yang di customer nih. Kita copy aja ya teman-teman ya. Kita copy aja semuanya sampai dari sini ke sini. Kemudian kita ke order table, kita copy. Oke. Kemudian jangan lupa diimpor. Kemudian on-nya juga diimpor. Nah, ini kita ganti jadi order. Seperti ini, teman-teman. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jangan lupa ini juga dikasih order get item. Nah, ini yang kita masukkan di komponen ordernya. Ini kita tulis dulu. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, di sini kan kita butuh nama benar. Customer name. Nama, terus di sini nama customer. Terus di sini dia pakai service apa? Habis itu dia pakai service apa? Terus dia pakai service apa? Terus ini order date-nya kapan? Habis itu kita butuh service-nya apa? Terus di sini beratnya berapa? Terus total pembayaran berapa, sama terakhir status.
Oke, status. Oke, berarti kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom ya teman-teman ya. Nah, berarti kita sesuaikan aja nih berarti. Ini kita benar item order. Ini nama. Kita lihat order. Nggak ada ya teman-teman ya. Order name nggak ada. Ini kita hapus saja, berarti nggak punya order name. Nama customer langsung. Ini nggak. Kita isinya kita buat kayak gini dulu lah ya teman-teman ya. Oke, kita mau lihat tampilannya dulu. Edit. 1, 2, 3. Oke, customer order, jangan lupa kita kasih di footernya juga order. Oke, cek. Oh ya, ordernya belum kita impor ya teman-teman ya. Ini jangan lupa modelnya diimpor dan kolom name. Oh ya benar, ini nggak ada nama name ya teman-teman ya. Sini berarti kita ganti. Oh, ini kita inikan aja dulu. Oke, udah ya teman-teman ya. Sekarang udah ada nama customer, servisnya apa, berat, total pembayaran, status, order date. Dia kosong ya teman-teman ya, masih kosong. Terus atasnya kita ganti di transaksi ya teman-teman ya. Order tambah order. Ini berarti bukan tambah order, berarti tambah ini transaksi aja ya teman-teman ya. Transaksi tambah transaksi tambah transaksi. Oke. Nah, sekarang kita udah berhasil untuk nentuin rate-nya kita teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut di proses tambahnya teman-teman. Oke, untuk proses tambahnya kita akan mulai di video selanjutnya.